Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Menteri, bagaimana persiapan menarik wisatawan asing setelah larangan WNA berakhir? Karena kan kalau kita lihat data Pak Menteri, sebelum pandemi saja kita sudah kalah dari Thailand dan Malaysia. Kita itu hanya 16 juta wisman, mereka itu sudah sekitar 20 juta wisman. Masalahnya di mana? Indonesia itu kurang indah apa ya? Indah banget. Indonesia, saya udah berkeliling Indonesia dan di setiap spot kita punya keindahan yang majestik ya. Tinggal kita persiapkan dari sisi destinasinya untuk tadi CHSE, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Tapi juga menyiapkan atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan juga fasilitas. Nah ini kita harus kerja cepat. Saya sebutnya sebagai gercep, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan mata pencarian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Pengembangan dari segi kualitas, experience, pengalaman kelas dunia. Jangan hanya kita bicara kuantitas, Mbak My Sister Tarigan, tapi juga bicara mengenai kualitas, nature dan culture. Nah, wisatawan zaman now, ini zaman milenial, zilenial, mereka akan cari hal-hal berkaitan dengan liburannya ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini berbasis tentunya teknologi, digital, dan kita harus menggunakan big data agar kita pastikan Borobudur, Ubud, Danau Toba, ratusan destinasi kita jauh lebih dahsyat dibandingkan Machu Picchu atau Louvre. Jadi menurut saya outbound dari 150 triliun rupiah yang wisatawan nasional atau wisatawan Nusantara yang keluar negeri ini sebagian bisa kita tarik, kita pivot menuju pariwisata yang lebih berkualitas, berbasis targeted dan segmented, dan juga tentunya dengan pola-pola yang lebih kekinian dengan merangkul digitalisasi, virtualisasi, tetap berbasis kebudayaan, berkearifan lokal, berkelanjutan, dan sehat tentunya. Oke, menyesuaikan selera pasar gitu ya? Iya, betul banget. Dan saya ingin sampaikan ini satu nih, Mbak My Sister Tarigan. Wisatawan mancanegara ini turun 70% di 2020. Dan menurut saya apa yang diambil langkah pemerintah sekarang, Bu Menlu menyampaikan bahwa ini temporer sampai tanggal 14. Tapi ini akan diupdate segera dan kita harus siapkan kemungkinan terburuk, tapi juga kita harus pastikan jika kita bisa mengatasi COVID-19, kita akan mampu menerima ini yang disebut sebagai pent-up demand atau permintaan yang akan melonjak secara eksplosif. Dan kita siapkan nih dengan kolaborasi Pak Haryadi, Pak Irfan, kita kolaborasi juga dengan Pak Gubernur Bali, di mana Bali bisa kembali bangkit, kita bisa siapkan travel corridor atau travel bubble destinations. Pokoknya kita harus mengirimkan sinyal-sinyal optimisme agar semua masyarakat di sektor ekonomi ini bisa mampu untuk bertahan dan justru mengambil peluang untuk menjadi pemenang. Oke, artinya ada warning sebenarnya risiko-risiko tertentu tetapi masih ada harapan begitu ya. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, apa saja yang bisa kita sesuaikan di tengah pandemi di sektor hotel dan juga restoran? Pandemi masih tinggi begitu, angkanya masih ya cukup bikin pusing gitu. Tapi sektor pariwisata tetap harus bangkit. Gimana? Ya itu Mbak Tarigan, kata kuncinya kan adalah memilah tadi ya. Kalau tanpa kita memilah itu, orang itu akan selalu ragu-ragu. Kita banyak belajar dari kasus Bali contohnya kan. Bali itu kemarin pemerintah cukup khawatir kan karena kenaikan angkanya yang cukup tinggi. Nah itu kita menjadi perhatian penuh karena kalau kita tidak bisa melakukan pemilahan itu memang akan sulit. Dan semakin besar testing itu memang akan semakin besar angka positifnya. Jadi kalau hari ini kita melihat seolah-olah agak turun ya, bukannya karena apa, karena testing juga turun kan. Kemarin akhir tahun kan naik semua karena yang testing mandirinya tinggi, Mbak. Nah, jadi kita meyakini tetap harus tidak hanya semata-mata protokol kesehatan CHSE ya, tapi kita harus lebih maju lagi, yaitu untuk memilah. Kita harus aktif untuk memilah dan juga aktif untuk melakukan tracingnya juga. Jadi tanpa itu saya rasa sulit untuk kita bisa menggerakkan pariwisata kita dan juga ekonomi kita ya.
Itu kan prinsipnya kalau orang yang sakit, yang terpapar harus isolasi, harus di rumah, yang sehat harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonominya seluas-luasnya, begitu Mbak. Oke, baik. Dan kalau dari sektor pariwisata gimana Pak Irfan? Kalau naik kalau dari darat dan juga laut kan masih bisa buka jendela gitu untuk cari udara. Tapi kalau penerbangan kan tidak. Bagaimana jaminan prokesnya? Lalu kemudian apakah ada layanan-layanan tertentu yang masih akan diberikan, misalnya penyediaan makanan dan lain sebagainya? Iya, jadi gini, Garuda itu nggak pernah berhenti terbang ya dari hari pertama pandemi. Kenapa? Karena kita tuh punya juga selain keinginan untuk melayani penumpang, tetapi kita juga punya kewajiban yang paling utama sebagai mandat National Flag Carrier adalah untuk menghubungkan dan menyambungkan konektivitas, baik itu domestik maupun luar negeri gitu. Jadi jangan salah kira ya. Yang kedua adalah berada di dalam pesawat itu justru tempat paling aman karena ada mekanisme HEPA di dalam pesawat, yaitu perputaran udara secara vertikal yang dalam setiap kurun waktu tertentu secara rutin akan membersihkan udara di dalam pesawat. Tetapi balik lagi ini fakta yang ada, jadi terbukti di banyak riset ketika duduk berdekatan itu sebenarnya tidak terjadi pencemaran atau peredaran COVID. Tetapi kami sangat yakin bahwa rasa aman itu bukanlah fakta, rasa aman itu adalah persepsi. Oleh sebab itu kami di Garuda terus akan memastikan sampai nanti vaksin jalan dan berhasil, kita akan terus menjaga physical distancing di dalam pesawat. Situasi yang kita hadapi saat ini mohon juga jangan selalu dilihat secara negatif ya, dan selalu dengan pesimisme. Saya pikir kita semua mesti terus membangun optimisme. Pelajaran berharga yang kita alami selama berbulan-bulan ini adalah bahwa akhirnya pemerintah, operator kami, dan juga masyarakat beberapa hari terakhir menjelang libur Natal Tahun Baru kita melihat kok kita semua bekerja sama. Ya kan? Memang ada kebingungan di sana-sini, ada kerumunan sedikit di sana-sini, tetapi saya sangat positif melihat bahwa ternyata kita bisa hand in hand menghadapi situasi ini bersama. Menghadapi ke depan, bagaimana caranya kita menghadapi wisatawan asing, kalau kita sama-sama cek di Google misalnya, ternyata tidak bisa dinafikan bahwa ribuan, kalau nggak mau dikatakan ratusan ribu, kalau nggak jutaan, warga dunia itu tetap searching for Bali gitu kan. Inilah yang mesti kita tangkap. Dan apa yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ini di Bali dengan dukungan Pak Menteri, dengan dukungan Pemda, segala macam, saya pikir kita sudah lakukan hal-hal yang sangat-sangat baik. Tentu juga teman-teman di perhotelan melakukan sertifikasi. So, kita mesti bangun kepercayaan bersama. Memang ada area-area yang mesti kita perbaiki sana-sini, tetapi saya punya keyakinan yang sangat besar, Garuda tetap terbang, nggak pernah berhenti kita. Jadi ketika nanti Denpasar dibuka, saya pikir yang paling siap memang Garuda. Ya kan? Karena apa? Karena kita selalu terbang dan kita tidak pernah berhenti terbang gitu kan. Kalau Anda bandingkan misalnya dengan penerbangan Australia misalnya, yang menutup diri dan kantas tidak terbang kemanapun gitu kan. Selama beberapa bulan terakhir ini kami tetap terbang, jadi rasanya kita cukup optimis lah walaupun dibuka, dan saya yakin semua orang akan support lah. Garuda optimis. Pak Menteri, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri tadi menyatakan soal inovasi. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal inovasi, apakah memungkinkan kita mengganti yang namanya konsep pariwisata itu dari yang tadinya prioritas menjadi segmentasi? Iya, tentunya inovasi tersebut bisa melalui segmentasi, bisa melalui produk-produk yang disesuaikan dengan pandemi. Kita melihat tadi pagi saya kebetulan bersama Pak Menpora menyiapkan konsep sports tourism berbasis virtual, berbasis fisikal dan virtual. Jadi misalnya ada lomba di Danau Toba yang diikuti 70 peserta, tapi misalnya ada 1.500 peserta lain yang bergabung secara virtual. Nah, ini adalah konsep-konsep yang akan kita kembangkan juga di Bali. Ada beberapa rekan-rekan yang menggagas bahwa golf yang berkaitan dengan alam terbuka dan di jumlahnya itu dibatasi, bisa diikuti juga di beberapa wilayah lain
dan kita bekerja sama juga dengan Garuda untuk mendukung pariwisata yang kita lakukan dalam pandemi ini berbasis alam terbuka, berbasis olahraga, berbasis kesehatan, medical tourism juga didorong. Nah inilah inovasi-inovasi kita sehingga kualitas dari pariwisata kita meningkat dan inovasi-inovasi ini tidak berhenti karena kita akan melibatkan komunitas. Kita pastikan bahwa bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi kita juga akan mendorong bangga berwisata di Indonesia. Dan hashtag di Indonesia saja ini kita harapkan bergema di lini masa dan ini juga menjadi semacam game changer. Bahwa pandemi ini membawa satu nafas baru ya, satu angin segar. Bahwa kita tadinya fokusnya wisatawan mancanegara, tapi kalau misalnya kita dorong ke wisatawan Nusantara untuk sementara kita memiliki potensi yang cukup baik di 2021 untuk kembali bangkit dan pulih. Oke, inovasi menyesuaikan kondisi, begitu kurang lebih ya Pak Menteri? Betul, dan terus saya ingatkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan di mana kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat yang menjadi panglima. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Tadi sudah dijelaskan saudara bagaimana sektor pariwisata siap. Tadi ada Pak Irfan, lalu kemudian ada Pak Haryadi juga menyebutkan yang sama. Semoga transportasi dan perhotelan juga cepat bangkit. Yang jelas semua sektor harusnya menjadi game changer begitu. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung di Business Talk. Kami masih akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk.